Hai semuanya, gimana liburannya? Gak terasa ya, sekarang kita sudah masuk ke semester 2. Yeay, selamat datang di semester 2 teman-teman semuanya. Kita kembali belajar lagi hari ini. Apa yang akan kita pelajari? Kita masuk ke pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Apa yang dipelajari materi dari bahasa Indonesia kali ini? Kita akan belajar tentang unsur-unsur pada teks pidato. Pasti kalian sudah pernah tahu kan, sudah pernah dengar pidato. Nah, apa itu pidato? Pidato itu pengertiannya adalah sebuah penyampaian gagasan atau pemikiran tentang suatu hal secara lisan di depan orang banyak. Itu pengertian pidato. Contoh pidato yang paling sering kamu temui itu biasanya pada saat upacara bendera, di mana ada yang disampaikan oleh pembina upacara. Yang kita biasanya dengar itu dari amanat pembina upacara. Nah, amanat pembina upacara itu termasuk dalam kategori pidato. Sebelum orang berpidato, biasanya mereka itu menyusun terlebih dahulu naskah pidatonya. Memang ada sih yang langsung, tapi juga kebanyakan mereka susun dulu naskah pidatonya, apa yang mau dibicarakan. Kemudian untuk bisa menyusun naskah pidato tersebut, kamu juga harus tahu apa-apa saja bagian dari pidato. Pidato itu tersusun dari 3 bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan itu merupakan ucapan awal pidato. Isinya singkat dan tidak berkaitan dengan isi. Biasanya berupa ucapan salam pembuka, ucapan rasa syukur atau perkenalan diri. Misalnya selamat pagi, assalamualaikum, seperti itu kan. Terima kasih, kami panjatkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu bagian dari pendahuluan. Setelah pendahuluan, kita masuk bagian kedua, yaitu isi. Bagian isi adalah hal yang ingin disampaikan dalam pidato itu. Ini berkaitan dengan tema atau tujuan tertentu ketika kamu mau menyampaikan pidatonya tentang apa. Nah, ini tuh bisa berupa penjelasan contoh-contoh atau bukti-bukti dari hal yang ingin kamu sampaikan. Dan terakhir adalah bagian penutup. Bagian penutup itu adalah bagian akhir dari pidato. Biasanya berisi simpulan, harapan, doa, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Itu 3 bagian dari pidato. Lalu, ada 5 unsur dari pidato. Pertama, ada tema pidato. Ketika dalam pidato, apa temanya itu? Yang kedua, siapa pembicara pidatonya? Kepala sekolah kah? Kamu seorang murid, guru, atau siapa? Yang ketiga unsurnya adalah pendengar pidato. Siapa pendengar pidato itu? Kepada siapa pidato ditujukan atau di depan siapa pidato itu? Yang keempat, unsur pidato berikutnya adalah tempat pidato, yaitu di mana pidato itu dilakukan, di lapangan upacara kah, di auditorium, di sekolah, atau di kantor kelurahan. Itu unsur tempat pidato. Dan yang kelima, apa-apa saja poin penting dari isi pidato tersebut. Nah, itu adalah 5 unsur pidato. Untuk kemudian kamu bisa membuat pidato, ini kurang lebih rancangan konsep yang bisa kamu isi, bisa menjadi panduan untuk bisa membuat naskah pidato yang baik. Pertama, tentukan dulu tema pidato kamu apa. Apakah tema pidatonya tentang mengajak menjaga kebersihan, atau pidato tentang perpisahan, atau pidato tentang kelulusan, apa temanya. Kemudian judul pidato tentukan. Setelah tema dan judul dapat, tulis poin-poin penting atau informasi penting apa yang ingin kamu sampaikan di pidato itu. Tulis poin-poinnya 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Dan terakhir,
tulis juga simpulannya dari pidato itu. Apa nih yang kamu mau harapkan untuk para pendengar ini lakukan atau untuk diketahui dari para pendengar pidato kamu. Nah, sekarang ayo coba kita perhatikan contoh pidato salah seorang murid dalam lomba pidato tingkat nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Pidato Peringatan Hari Kemerdekaan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena dengan karunia-Nya kita dapat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 dengan berbahagia meskipun dalam masa pandemi. Perkenankan saya untuk menyampaikan pidato kemerdekaan agar dapat menjadi energi bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, bangsa Indonesia telah melewati perjalanan yang panjang untuk menjadi bangsa yang besar, berkeadilan dan berkedaulatan. Butuh banyak perjuangan dan pengorbanan untuk mempersembahkan kemerdekaan. Tugas kita saat ini adalah harus tetap mempertahankan kemerdekaan dengan cara mengisinya dengan hal-hal yang positif. Kita harus bisa menjadi generasi penerus yang mampu membawa bangsa ini menuju kemajuan dalam berbagai bidang. Sebagai pelajar, tugas kita adalah belajar sebaik mungkin agar kelak kita menjadi penerus bangsa yang mampu mengharumkan nama bangsa. Saat ini pun kita dalam kondisi berperang, namun bukan berperang melawan penjajah seperti pahlawan kita dahulu. Saat ini kita berperang melawan virus COVID-19 yang menyerang negara kita. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah dengan selalu mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kita mengikuti anjuran pemerintah, kita sudah turut serta dalam mempertahankan bangsa kita. Hadirin yang berbahagia, terakhir kali yang ingin saya sampaikan adalah marilah kita selalu menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa. Kita harus selalu menanamkan dalam diri rasa cinta tanah air sehingga kita tidak mudah terbawa oleh budaya yang merusak harga diri bangsa tercinta ini. Marilah selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu dan menjadi generasi penerus yang membanggakan. Dan di masa pandemi seperti ini, marilah kita terus menjaga kesehatan dan selalu mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Hadirin yang saya hormati, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Keren kan? Kalau dia bisa, Mr. Alan yakin kamu semua juga pasti bisa berpidato seperti itu. Mulai buat rancangan naskahnya, buat naskah pidatonya, dan percaya diri ketika harus menampilkannya di depan yang lain. Oke? Tetap semangat, jaga kesehatan. Mari kita jadi anak yang lebih kreatif. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Dah.